Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Ramadan. Insyaallah pagi ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau dari keponakan ibu kita. Siapa ibu kita? Bukan Ibu Kartini, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, punya keponakan namanya adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Hakim bin Hizam ini lama sebetulnya bersahabat dengan Nabi, tetapi masuk Islamnya itu baru 20 tahun kemudian saat Fathu Makkah, sehingga ketika itu beliau kelihatan menangis. Ditanya oleh anaknya, kenapa ayah menangis? Maka beliau katakan, banyak hal yang membuatku menangis, tapi yang paling terasa di hati itu adalah beliau ini sudah kenal Nabi sejak lama, tetapi kenapa baru masuk Islam sekarang? Beliau melewatkan banyak kejadian perjuangan bersama Rasulullah, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, dia ikut terlibat, sehingga merasa ketinggalan. Kenapa? Lambat-lambat nangis beliau. Kita pernah bahas di sini dalam hadis riwayat Imam Ahmad kalau tidak keliru, dari Tolhah bin Ubaidillah yang cerita itu. Dua orang yang sama-sama masuk Islam bareng, yang satu ini sangat semangat keislamannya, giat beribadah, giat berjuang hingga kemudian mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Sementara satunya ini biasa saja, tetapi meninggalnya 1 tahun kemudian dari yang temannya ini. Dan Allah tampakkan dalam mimpinya Tolhah itu yang belakangan ini justru dipersilahkan masuk surga duluan. Maka heran itu, diceritakan ke sahabat yang lain, heran juga. Kenapa? Yang semangat beribadah, berjuang sampai mati di jalan Allah itu lebih belakangan daripada yang tidak mati di jalan Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah yang belakangan itu dia masih hidup setahun? Ya. Bukankah dia itu menemui Ramadan, kemudian puasa Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan? Para sahabat menjawab, betul ya Rasulullah. Maka jarak antara keduanya, yakni yang mati syahid dengan yang tadi sempat beribadah setahun, itu lebih jauh daripada jarak antara bumi dan langit di surganya Allah Ta'ala. Beda, ibarat mobil satunya Pajero, satunya mobil Carry yang sudah rusak. Beda. Itu di akhirat. Apalagi ini 20 tahun sudah tahu itu betul, sudah tahu itu Rasul adalah memang utusan Allah Ta'ala, tapi kenapa anda ikut membantu Rasul? Padahal Hakim bin Hizam ini orangnya dermawan, orangnya cerdik, orangnya rendah hati, tidak sombong, tapi berlambat-lambat untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita begitu juga ya, kita usia umur ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah. Mudah-mudahan kita ini derajatnya juga naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, di dalam Al-Qur'an ini ada yang menggembirakan juga. Jadi kalau kita agak lambat ini, berharaplah kita punya generasi yang bagus nanti, punya anak-anak yang bisa mengangkat derajat di surga. Karena dalam surah At-Tur Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman dan zuriat mereka yang mengikuti mereka, yakni sama-sama beriman ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikutkan mereka, kami hubungkan zuriat mereka itu dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak kurangi sedikit pun amal mereka itu, yakni pahalanya tidak akan dikurangi. Artinya kalau ada nanti satu keluarga ini ada satu yang menonjol, yang amalnya bagus, maka yang lain-lain itu Allah akan hubungkan, bisa dikumpulkan. Untuk apa? Menambah kegembiraan di dalam surganya Allah Ta'ala. Mengumpulkannya bukan yang tinggi dikurunkan, tapi yang rendah akan ditambahkan, akan disampaikan. Ini salah satu motivasi kita kalau punya keluarga, punya anak, punya zuriat, didik dengan baik. Ada mereka yang
apa namanya, bisa diprogram jadi ulama, jadikan ulama. Tentunya sambil dibina, karena orang alim tidak mesti tinggi derajatnya. Karena banyak orang ketika punya ilmu justru malah merosot. Al-Quran hafal misalnya bukan berarti langsung otomatis tinggi derajat, belum tentu. Karena Al-Quran itu di samping syafi'un musaffi', pemberi syafaat di dalam hadis Rasulullah, yang bisa memberikan syafaat kepada siapa yang mengkaji, mempelajari ahlul Quran itu, tapi juga shadiqun musaddaq, dia bisa menjadi orang yang nanti menyeret dia ke dalam neraka. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya sebagai imamnya, Al-Quran bisa menunjukkan jalannya ke surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu di balik punggungnya, apa keinginannya dia justifikasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Punya kemauan apa, carikan ayatnya. Pokoknya Al-Quran sekedar jadi alat untuk melegitimasi saja, maka Al-Quran bisa menyeret orang itu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi ini penting kita ini ada ya zuriat-zuriat kita yang kita didik untuk menjadi orang alim yang mengamalkan ilmunya. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, dari Hakim bin Hizam ini beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam pembagian harta ya. Fa'atani, kemudian Rasulullah memberiku. Summa sa'altuhu, kemudian aku meminta lagi. Fa'atani, kemudian Rasulullah memberiku. Summa sa'altuhu, kemudian aku meminta lagi. Fa'atani, Rasul memberiku lagi. Jadi beliau meminta bagian harta, sekali dikasih, minta lagi, tambahi lagi, sekali lagi minta lagi, tambahi. Tetapi setelah 3 kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwatun. Sesungguhnya harta itu khadirah artinya hijau, yakni ini kiasan ya, kiasan. Karena mata itu, pandangan itu melihat sesuatu yang nyaman itu kalau hijau. Kalau kering, bekas tambang batu bara misalnya kita lihat, kan tidak begitu enak di mata. Tapi kalau banyak hijau-hijauan, tumbuh-tumbuhan, nyaman dilihat. Tapi kalau sekarang banyak lihat suka yang merah. Merah licin halus. Fulus ya. Kalau hijau berapa sekarang nilainya? Tidak ada ya, biru ya. Harta itu hijau. Hulwah, manis. Ini juga kiasan karena manusia suka yang manis. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin, maka barang siapa yang mengambilnya bisakhawati nafsin, maknanya adalah bighairi syarihin, bighairi syarahin, tanpa rakus. Sakhawah itu, sakhawah dengan kemurahan hati, maksudnya tadi tidak rakus. Di dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar menjelaskan begitu. Makna bisa khawati nafsin, pertama bi ghairi syarahin, tanpa adanya kerakusan. Wala ilhahin. Ai man akhadhahu bi ghairi su'alin. Tidak juga ilhah. Ilhah fi su'al itu artinya mendesak-desak. Ibarat orang kalau sampean ada ke sebuah makam misalnya, ada orang yang minta-minta itu diikuti terus. Kalau nggak dikasih ngikut terus, desak. Maka apa kata Rasulullah kalau mengambil harta, ndak meminta dengan mendesak, ya, menguntit terus, ya. Kata beliau, burikalahu fihi, maka akan diberikan barokah kepadanya di dalam harta yang dia ambil itu. Ini maknanya kata Imam Ibnu Hajar 2, yakni dari yang mengambil. Kalau dari yang memberi itu bisa khawatir, maknanya adalah dia memberikan itu dengan tanpa ada keterpaksaan. Insirahi bi insirahi bima yu'tih, lapang dada mengasihi itu, tidak ada kemudian rasa, ada kan mengasihi itu dengan terpaksa ada. Jadi yang akan berkah harta itu kalau mengambilnya dengan harta yang lapang, yang baik, tidak ada rasa rakus. Rakus itu ya tadi dikasih 1 minta 2, kasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 4. Dikasih semua itu masih rasa kurang, itu rakus. Tidak ada rasa begitu. Yang mengasih dengan hati yang lapang, maka burika lahu fihi,
diberkahi harta tersebut. Wa man akhadhahu bi isyrafi nafsin, siapa yang mengambil dengan israf, ya, maksudnya berarti bukan dengan sakhawah tadi, dengan israf ya rakus, ya, tamak, pokoknya harta itu jadi sesuatu yang dipegang betul di hati. Sudah punya harta miliaran, ya, yang level jutaan aja mau ditilep, ada begitu. Ya, lihat itu yang ngambil itu bukan orang miskin, tapi harta yang ecek-ecek dipikirin juga. Itu bi isyrafi nafsin. Lam yubarak lahu fi, maka tidak akan diberkahi harta itu. Kalladzi ya'kulu wa la yashba', seperti orang yang makan dan dia tidak akan pernah merasakan kenyang. Apa ya, makan nggak pernah merasakan kenyang ini susah ngasih contoh. Tapi kalau minum itu bisa ya, minum kalau air asin misalnya atau air apa itu bisa kita minum tapi justru tambah haus. Kemudian Rasulullah bersabda, al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan yang di atas yakni yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima, yang di bawah. Ini maknanya juga kiasan, bukan berarti kalau gitu meminta ketika dijulungi ngambilnya nggak mau begini tapi dari atas. Tetap saja itu maknanya ya yadus sufla, walaupun dia meminta ngambilnya dari atas. Ini maksudnya memberi lebih baik daripada minta. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakim kemudian mengatakan, ya Rasulullah, demi apa, wahai Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus engkau bil haqq, dengan membawa kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an. La arza'u itu maknanya adalah la angkusu malahu bit talab, maknanya adalah la akhudhu, aku tidak akan mengambil, nggak akan minta lagi dari seorang pun, ba'daka syai'an, setelah engkau ini sedikit pun, hatta ufariqad dunya, hingga aku berpisah dari dunia. Jadi setelah dinasihati Rasul dia tidak mau lagi. Fakana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yad'u hakiman ilal ata. Pasca Rasulullah itu masa Khalifah Abu Bakar, beliau biasa di dalam kekhilafahan itu ketika ada harta dibagi, apalagi harta milik umum, pembagian biasa. Nah, dibagi. Hakim dipanggil oleh Abu Bakar, mau diberi harta. Faya'ba ayyaqbalahu min, maka hakim tidak mau lagi. Faqala Umar, maka Umar kemudian mengatakan pada masa Umar itu, inni ushidukum ya ma'syaral muslimin ala hakim, aku bersaksi, menjadi saksi kepada kalian wahai kaum muslimin atas hakim, anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal faya'ba ayyakhudahu, aku sudah ngasih bagian hakim ini loh, jatahnya hakim sudah aku kasih tapi dia tidak mau untuk mengambilnya. Ini hakim radhiyallahu taala. Jadi sekali saja dinasihati berhenti, beliau tidak mau lagi minta itu. Ini kadang menjadi penyakit sekarang ya, kadang tidak pejabat, tidak rakyat kadang sukanya meminta. Kadang anak kecil sudah diajari meminta-minta. Entah itu ada mafianya atau apa, tidak tahu saya. Tapi ini mestinya kita budaya tidak baik, meminta itu tidak baik. Meskipun dalam kondisi tertentu itu tetap lebih baik meminta. Orang gharim, punya hutang banyak misalnya, tidak mampu membayar, maka meminta mungkin lebih baik daripada nanti di akhirat susah bayar hutang. Punya hak zakat, ya, minta kepada panitia zakat. Kalau dulu ada amil zakat pada masa khilafah Islam, ada pos untuk gharim, lebih baik selesaikan di dunia, walaupun mungkin agak malu-malu dikit. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah di dalam hadis ini, beberapa pelajaran. Ya, di antaranya adalah harta, kata Imam Ibnu Hajar, al-malu laisatil faidah fi ainihi. Harta itu bukanlah manfaat harta itu pada zat harta itu sendiri. Makna barokah itu nanti ke situ arahnya. Manfaat mobil itu bukan ada pada mobilnya, manfaat uang itu bukan pada uangnya, manfaat rumah bukan pada rumahnya itu sendiri. Wa innama hiya lima yatahassalu bihi minal manafi'. Tetapi manfaatnya itu adalah manfaat apa yang dihasilkan oleh harta itu, sehingga harta itu memberikan nilai lebih pada dirinya. Harta banyak kalau tidak memberi nilai manfaat ya seperti tidak punya harta.
Fa idza katsura indal mar'i bi ghairi tahsili manfaatin kana wujuduhu kal adam. Kalau harta itu banyak pada diri seseorang tetapi tidak menghasilkan manfaat bagi orang tersebut, maka keberadaan harta itu seperti tidak ada. Ini mudah kita beri contoh ya. Orang banyak punya harta, kemudian makan saja dia tidak bisa makan apa-apa. Apa gunanya harta itu? Kena penyakit macam-macam. Ya. Allah kasih harta banyak tapi kena stroke misalnya, kena penyakit lumpuh dan sebagainya. Istri cantik tidak bisa diapa-apain, harta banyak dia makan juga susah. Jadi tidak menghasilkan apa-apa. Nah kalau banyak menghasilkan itu walaupun sedikit atau banyak, maka itu yang tadi burika lahu fi, diberi keberkahan harta itu. Nah di dalam kitab Al-Kulliyat Imam Abul Baqa itu mengatakan al-barokah an-nama'u wa ziyadah. Yang namanya diberkati atau barokah itu artinya adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah, itu berkah. Hissiyatan kanat au ma'nawiyatan, baik bertambahnya itu terlihat. Kalau misalnya duit ya 1 juta jadi beberapa juta, harta semakin banyak secara hitungan, au ma'nawiyatan atau ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu hartanya tetap tapi efeknya lebih banyak lagi, tidak terlihat, pertambahannya itu tidak terlihat. Wa subutul khairi al-ilahi fi syai' wa dawamihi, dan tetapnya kebaikan dari Allah Ta'ala, kebaikan Allah Ta'ala, yakni kebaikan menurut Allah Ta'ala. Karena baik itu belum tentu ya, menurut kita belum tentu baik menurut Allah Ta'ala, tapi kebaikan yang ilahi. Seperti apa? Kadang hal menurut kita tidak baik tapi itu baik untuk Allah Ta'ala. Kita minta sesuatu tidak kunjung kita raih apa yang kita inginkan, mungkin itu menurut kita tidak baik, tapi itu bisa jadi lebih baik bagi Allah Ta'ala. Dari dulu ingin beli Rubicon, ternyata sampai sekarang masih pakai sepeda pancal. Bisa jadi itu kita merasa tidak enak, tapi Allah lebih tahu. Bisa jadi nanti kalau pakai Rubicon nanti dipakai anaknya untuk ngampelengi orang lain. Jadi susah kan? Coba yang itu, yang anak yang pegawai itu kasih sepeda pancal aja, mungkin nggak akan terjadi kasusnya begitu. Atau ketika kita dikasih Rubicon ya, kita menjadi sombong. Ada mobil yang enggak tapi bagus, kita pepet aja. Atau mungkin ketika kita dikasih mobil yang bagus, kita kemana-mana jadi malas untuk jalan kaki. Akhirnya kolesterol naik ya, stroke, sehingga kemana-mana memang pakai Rubicon lagi karena tidak bisa jalan lagi. Sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu hasilnya baik. Sehingga yang tetapnya kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita fisyai dalam segala sesuatu, wa dawamuhu, dan tetapnya kebaikan itu. Jadi itu barokah itu begitu, bisa bertambah kelihatan, bertambah tidak kelihatan, kebaikannya itu bisa tetap. Nah ukuran baiknya itu apa sekarang? Ukuran keberkahan itu apa? Al-barokah tuzidukum fit ta'ah, ada ungkapan begitu. Yang namanya keberkahan itu adalah dia memberi tambahan kepada kalian dalam ketaatan. Jadi kalau kita pahami keberkahan itu sesuatu yang bisa menambah ketaatan, maka keberkahan itu ada pada apa saja. Pada apa saja, baik yang menyenangkan ataupun tidak. Keberkahan itu di situ. Orang misalnya hartanya banyak, bisa jadi berkah. Karena apa? Banyaknya harta membuat dia makin mudah untuk berbuat taat. Ini kan mudah juga, ini apa? Masjid ya, masjid. Ini berkah dari harta-harta panjenengan yang sampean infakkan, wakaf ke sini. Ya, jadi banyak orang untuk bisa hadir di sini. Saya perhatikan memang masjidnya kalau bagus banyak juga jamaahnya. Apalagi ada AC-nya dingin. Ya. Untuk orang-orang di sini ada AC ini jadi sesuatu yang menyenangkan, enak dilihat. Ya. Paling tidak bisa mendinginkan badan. Tapi kalau di Turki ada AC gini, milih yang ada penghangat ruangan. Karena di sana pernah ke sana bulan Januari lalu, suhu itu bisa sampai 3 derajat Celcius. Jadi kalau keluar itu ya harus tutupan, ini kita ubet-ubetkan biar tidak kedinginan, pakai jaket. Mau subuh begitu. Harta yang digunakan untuk apa? Sesuatu yang ketaatan, sesuatu yang baik, itu harta yang barokah. Meskipun tidak banyak.
dikasih penghasilan, ada banyak perlu dana untuk tidak mesti masjid ya, pendidikan, pesantren, pondok dan sebagainya, termasuk untuk memberi nafkah anak istri. Jika dikeluarkan dengan apa? Bisa khawati nafsin tadi, dengan lapang, insya Allah diberkati itu pendidikan anak kita, lembaga pendidikan anak kita, kita sumbang dengan hati lapang. Artinya jangan gerundel. Kalau membiayai anak sendiri itu sudah dalam hati itu ndak tenang. Wah, bayar lagi. Kan bulan kemarin sudah bayar. Iya, bulan kemarin bayar, nih bulan ini bayar lagi. Ndak senang bayar untuk anak itu. Gimana mau berkah pendidikan anaknya itu? Saya ada seorang ustadz dulu di pondok pesantren. Sebetulnya sudah ada yang mau menjamin ini biaya waktu masih pondok itu ya. Mau jamin biayanya. Tetapi orang tuanya ndak mau. Saya ingin juga merasakan membiayai anak nyantri. Jadi memang dibayari. Padahal orang tuanya itu tidak mampu-mampu amat juga. Karena apa? Itu harta yang barokah, yang sampean gunakan untuk menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Al barokah tuzidukum fit ta'ah. Berkah itu ketika dikasih kita harta, itu akan membuat kita bertambah ketaatan. Ini yang perlu kita fahami bersama. Tapi tidak mesti juga dengan banyak harta itu terus berkah. Tadi jelas ya, kalau banyak harta kemudian akhirnya macam-macam ya, makan rasa ndak cukup yang halal, kemudian ingin yang haram, minuman ingin nyoba ini nyoba itu, istri kok rasanya ini perlu di upgrade atau di replace. Muncul banyak, akhirnya kasus banyak itu perselingkuhan di kalangan orang-orang yang ketika gajinya naik itu inginnya juga istrinya bertambahnya kadang tidak benar caranya. Ini jadi masalah, pusing sendiri. Karena itu tadi harta walaupun sedikit nanti bahkan berkurang sekalipun keberkahan tidak kemudian bisa hilang, tidak. Nabi Ayub misalnya itu Allah uji dengan hartanya habis, tidak cukup, hartanya habis, kena penyakit. Tapi apakah itu berarti tidak berkah beliau? Kehidupan beliau justru bertambah berkahnya. Jadi dapat sakit bisa barokah kalau sakit itu menjadi sesuatu yang menambah ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Karena ada orang nggak bisa sampai 1 derajat di surga, Allah kasih caranya dengan dikasih penyakit, kasih musibah. Jadi musibah ketika itu diterima dengan baik, dia introspeksi, kalau keliru diperbaiki, kalau tidak merasa tidak ada yang keliru berarti itu bentuk untuk menaikkan derajat. Kalau ada yang keliru berarti itu bentuk teguran yang baik juga. Itu juga sama-sama barokah sebetulnya. Termasuk perkataan Nabiullah Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah menjadikan aku sebagai barokah, diberkati aynama kunt, dimanapun aku berada. Apa makna ma barokatuhu? Apa barokahnya itu? Barokahnya itu adalah beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun beliau ada. Itu barokah. Karena kalau kita bicara tambahan kebaikan, maka kebaikan yang itu akan diukur di akhirat itu jauh lebih baik daripada kebaikan yang terindra berupa harta yang banyak di dunia. Bertambah satu saja kebaikan untuk akhirat itu jauh lebih baik. Karena itu misalnya ada riwayat 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya karena dunia dan isinya itu dibandingkan akhirat tidak ada nilainya. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, karena itulah maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan kaum beriman itu. Seorang mukmin itu menakjubkan, hebat, tidak ada duanya kalau beriman itu ya. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara orang beriman itu adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, fakana khairal lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lahu, kalau dia ditimpa kemudaratan yang enggak menyenangkan, dia bersabar, fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Kalau tadi barokah itu bertambahnya kebaikan, maka cara menambah kebaikan ya sikap ini. Sehingga apapun yang diterima itu akan menjadi keberkahan bagi seseorang dalam hal harta maupun yang lain. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka
Kalau faham seperti ini, seseorang itu lebih berhajat kepada keberkahan daripada kepada banyaknya. Makanya ketika doa itu kan apa-apa barokah. Ketika orang nikah doanya apa? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkati engkau. Ramadan disebut syahrun mubarak, bulan yang diberkati karena banyak kebaikan yang bisa diraih di sini. Al-Qur'an disebut sebagai apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Qur'an, kitab ini kami turunkan kepadamu mubarakun, dengan penuh berkah. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini membawa kebaikan yang banyak sekali. Sehingga apapun yang kemudian nyambung ya, terkait dengan Al-Qur'an, selaras dengan Al-Qur'an, dia akan menjadi terbaik. Malam diturunkannya Al-Qur'an jadi malam apa? Malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Kitab terbaik diturunkan pada satu malam, malamnya menjadi malam terbaik. Dibawa oleh malaikat, malaikat yang membawanya menjadi malaikat terbaik, malaikat Jibril. Dibawa oleh nabi, nabinya menjadi nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diamalkan oleh umat, umatnya menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian itu sebaik-baik umat. Mengajarkan Al-Qur'an menjadi pengajaran terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kata Rasulullah. Sebaik-baik dari kalian yang mengajarkan Al-Qur'an ya, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi malam Qadar itu di situ, malam Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Kalau kita mau menjadi yang terbaik, maka jalannya adalah dekat dengan Al-Qur'an, baca, fahami, amalkan. Karena itu juga di dalam Al-Qur'an dikatakan laqad anzalna ilaikum kitaban. Surah Al-Anbiya. Sesungguhnya telah kuturunkan kepada kalian kitab, yakni Al-Qur'an. Fihi dzikrukum. Di dalamnya itu adalah zikrukum. Maknanya apa? Kata Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, makna fihi zikrukum adalah fihi syarafukum. Di dalam Al-Qur'an itu letak kemuliaan kalian itu di situ. Umat ini kalau mau mulia di dalam Al-Qur'an itu. Wa dzalika annahu syarafun liman ittaba'ahu wa 'amila bima fihi. Yang demikian itu karena Al-Qur'an itu menjadi kemuliaan liman ittaba'ahu, bagi siapa yang mengikutinya. Jadi bukan sekedar membacanya, tapi mengikuti. Wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Jadi bukan membacanya aja sudah bagus, satu huruf dihitung satu kebaikan kali 10, tapi tidak cukup itu, tidak cukup dibaca. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, unzilal Qur'an liyu'mala bihi faja'alan nasu qira'atahu amala. Al-Qur'an ini sebetulnya diturunkan untuk diamalkan supaya jadi mulia itu, tetapi manusia telah mengamalkannya dengan sekedar membaca. Ini bukan bermaksud menyampingkan membaca bagus, itu langkah awal untuk memahami. Baca, fahami. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri tadi Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepada engkau penuh barokah, liyadabbaru fihi. Untuk apa? Untuk ditadabburi. Ditadabburi itu maknanya apa? Dipelajari, diikuti. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat dapat pelajaran. Jadi fungsinya begitu. Jadi barokah itu ke situ. Sehingga kalau kita kaitkan harta tadi misalnya ya, harta itu bisa ada barokah, bisa tidak. Akan makin berkah kalau memang digunakan untuk memperjuangkan Al-Qur'an ini, untuk mengkajinya, ya, untuk membiayai kalau ada misalnya orang-orang yang mau belajar tidak punya biaya itu. Kita ini kadang, mohon maaf ya, kadang untuk membangun itu luar biasa semangat. Tapi untuk mencetak orang-orang yang akan mengisi, memperjuangkan, itu kita agak nomor sekian. Sehingga orang-orang cerdas dari kaum muslimin kadang dibiayai oleh orang-orang non muslim. Beberapa dulu ada teman di satu pesantren itu, orang dari
Barat sana datang menawarin, mencari santri-santri mana ini yang pinter-pinter, mau dibiayai disekolahkan, mereka ajari. Yang akhirnya ketika keluar jadi tidak karu-karuan itu. Ya, pikirannya tidak karu-karuan. Sementara kadang untuk sekolah, belajar, apalagi kalau mandiri, tidak dibiayai negara itu memang berat juga. Maka di sini harta kalau kaitannya ke situ akan menambah keberkahannya, insya Allah lebih. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syuruk belum? Nah, agar keberkahan itu bisa mencakup apa saja ya. Tadi keberkahan bisa pada harta, bisa pada usia. Usia itu bisa berkah, itu tidak mesti tambah panjang umurnya, belum tentu. Berkah itu tadi menambah ketaatan, menambah kebaikan. Usia sebentar tapi banyak kebaikan itu lebih baik daripada usia panjang banyak maksiat. Lebih baik lagi usia panjang banyak kebaikannya. Begitu juga waktu itu menjadi barokah kalau memang diisi dengan hal yang baik. Sebaliknya apa saja yang itu menjadi banyak maksiatnya, itu Allah sebut di dalam Al-Qur'an ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak fasad, kerusakan. Apa itu fasad? Kata Abdullah bin Abbas ya, sahabat yang merupakan sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasad di situ maknanya adalah nuqsanul barokah, berkurangnya berkah dalam segala sesuatu, berkurang. Kenapa kan berkurang? Bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah tangan manusia. Maksudnya apa? Bisa babi dzunubihim wa ma'asihim, disebabkan dosa dan kemaksiatan mereka. Itu yang menyebabkan berkah berkurang. Harta bisa jadi banyak itu ya. Harta di masyarakat bisa jadi banyak. Negara bisa jadi banyak punya harta. Beras bisa jadi jutaan ton. Tapi tidak banyak berguna untuk mensejahterakan rakyat. Jutaan juga yang kadang kelaparan, susah untuk dapat beras. Berkah. Tidak. Duit banyak tetapi anak kurang gizi. Apa namanya? Stunting. Stunting ya. Yang disinggung oleh Bu Mega itu. Ini ibu-ibu jangan pengajian aja. Kenapa sih gemar pengajian? Seolah-olah karena pengajian itu anak-anak jadi kurang gizi. Padahal yang tidak ada survei begitu. Mungkin ibu-ibu cek itulah anaknya. Kok dikait-kaitkan? Itu tidak ada kaitannya. Penelitian juga tidak ada. Harta begitu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ya, apalagi untuk maksiat, ya, itu nuqsanul barokah di situ. Terus bagaimana? Kok ada orang-orang yang maksiat tetapi masih banyak malah ini hartanya? Yaitu pertama dilihat harta bukan standar seseorang itu mendapat keberkahan. Bisa jadi dia itu semakin maksiat semakin bertambah hartanya, bisa jadi. Karena yang berkurang itu barokahnya. Karena itu di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Al-Baihaqi juga dengan sanad hasan dikatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba harta dunia padahal dia itu bermaksiat, ma yuhibbuhu, apa yang dia cintai, yang dia senangi itu Allah kasih, fa innama huwa istidraj, maka itu adalah istidraj. Istidraj itu dilanjur oleh Allah Ta'ala. Ibarat mau unjun itu dikasih umpan ya, dia lari ke sana diulur aja. Begitu kira-kira sudah makannya dalam baru ditarik kailnya, itu istidraj. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ini dalam surah Al-An'am. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan, peringatan Allah Ta'ala, lupa terhadap aturan Allah Ta'ala, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu, yakni apa yang disenangi dapat terus. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka itu merasa gembira dengan apa yang mereka dapatkan itu, yang mereka ambil ya, semua kenikmatan mereka gembira, akhadnahum baghtatan, maka kami ambil ya, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Ya kayak orang mau unjun tadi, kasih makanan, atau orang meluntak senang itu ikan-ikan itu, kasih lagi, ngumpul banyak begitu itu lemparkan jaring, faidahum mublisun, kemudian mereka terdiam berputus asa. Saya rasa sudah cukup banyak lah contoh-contoh dalam kehidupan nyata seperti ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan itu kalau pas ngambilnya pas kita sekarat, gitu, baru kemudian Allah kasih peringatan itu.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat yang lain kalau taat yang menjadi landasan kemanfaatan harta itu dibangun di atas ketaatan, maka Allah memang betul-betul berikan keberkahan. Dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata satu penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokat, niscaya kami bukakan kepada mereka barokah. Kalau yang ayat Al-An'am tadi, la fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kenikmatan segala sesuatu, tapi tidak ada berkah. Tapi kalau beriman bertakwa sama itu dapatnya, la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ard, dari langit bumi turun berkahnya, asal taat tadi. Dan sekali lagi berkah itu tidak mesti banyaknya jumlah, tapi sesuatu yang kemudian membuat seseorang menjadi mudah untuk taat kepada Allah. Bentuknya bisa macam-macam, terserah Allah. Ada yang orang dapat kebaikan dengan cara diberi penyakit, ada juga. Dalam hadis Ummu Zufar misalnya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini usra wa ini atakasyafu, wahai Rasulullah aku ini kena penyakit ayan dan sering terbuka aurat, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Apa kata Rasulullah? In syi'ti sabarti walakil jannah, kalau engkau mau engkau bersabar dan bagi engkau surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyak, dan kalau engkau mau aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyehatkan engkau. Apa kata Ummu Zufar ini? Beliau kemudian, ya Rasulullah aku bersabar saja. Tetapi kemudian beliau mikir, tetapi ya Rasulullah kalau aku sedang kumat ayanku itu terbuka auratku ini, maka doakan supaya Allah jaga auratku. Suatu ketika sahabat melihat Ummu Zufar bersama sahabat yang lain yang nggak tahu hadis tersebut. Kemudian dia katakan, maukah engkau beritahu itu wanita penduduk surga? Itu loh orang hitam itu. Jadi Ummu Zufar ini hitam, nggak glowing, nggak. Tapi karena apa? Ayan tadi, penyakit ayan itu menjadikan dia dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapat oleh wanita lain. Coba, ayan itu membawa keberkahan bagi beliau. Tapi kita tidak usah berharap dapat penyakit, tidak usah. Saya ini enggak. Karena apa? Semua tadi kata Rasulullah, apapun yang didapat seorang mukmin itu insya Allah menjadi kebaikan. Orang sehat, kuat, bagus. Perlu disyukuri, bisa digunakan untuk kemanfaatan yang lain. Miskin, kaya, dan seterusnya itu insya Allah barokah, asal apa tadi dasarnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan menjadi perhatian kita semua. Tugas kita ini banyak. Tugas kita punya Al-Quran yang sumber keberkahan tadi, kita kejar-kejar malam qadar, cari kelebihan dari 1000 bulan. Kita lupa bahwasanya malam itu dapat keberkahan karena apa? Karena diturunkan Al-Quran, dan Al-Qurannya itu sampai sekarang masih ada sekarang. Sehingga kalau kita mau dapat keberkahan, ya, pelajari, dan kita sama-sama berupaya untuk mengamalkan itu, baik dalam sisi pergaulan, sisi pribadi maupun sisi sosial kemasyarakatan. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.